Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Selasa 5 Juli 2022 berjudul Injil dan Kemacetan. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Matius 6 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kesan pertama ketika menyebutkan kota Jakarta adalah macet. Bisa dipahami sih. Bayangkan, dengan asumsi pulang pergi kerja di Jakarta selama 4 jam sehari, maka ada 25 jam per minggu, 1.200 jam per tahun, dan ini berarti sekitar setiap 7 tahun sekali, ada 1 tahun itu dihabiskan beria-ria di jalan. Capek bukan? Ada 2 sisi yang muncul dari kemacetan. Yang pertama, sangat stres dan melelahkan. Didahului kendaraan lain dengan tiba-tiba bunyi klakson yang keras tanpa henti, sumpah serapah dan kata-kata binatang yang berhamburan itu gampang terjadi dikala kemacetan terjadi. Yang kedua, kira-kira Tuhan peduli nggak sih saat saudara sedang duduk dengan frustasi saat terjebak macet? Pedulikah Tuhan dengan urusan keseharian yang rutin, sepele, dan menjengkelkan sebagaimana yang terjadi di dalam kemacetan? Memangnya ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan prinsip tentang kemacetan? Jawabannya adalah Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli dengan bagaimana anak-anaknya berespon saat terjebak dalam kemacetan. Tuhan Yesus peduli bahwa kerohanian sejati itu terbentuk dari rutinitas hidup yang saudara lakukan dalam keseharian, termasuk mungkin kemacetan salah satunya. Saat saudara berada di gereja, mungkin saudara bisa menyanyi dengan syahdu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi bagaimana ketika macet? Saudara bisa saja menyanyi tanpa suara dalam hati. Tuhan adalah gembalaku, hilang karena kena macet. Perhatikan, Injil menolong saudara untuk melihat Allah yang menyatakan kasih-Nya yang begitu peduli melampaui apapun termasuk masalah-masalah saudara. Injil juga menyingkapkan bahwa Allah melihat bukan hanya reaksi emosional saudara ketika terjebak di dalam kemacetan, tetapi juga melihat motivasi hati yang membuat saudara merasa marah, merasa cemas, merasa khawatir ketika mengalami kemacetan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Bapa kita, Sang Sumber hidup dan pemeliharaan. Di dalam tangan Dia sajalah saudara akan dicukupkan, dijaga dan dipelihara. Tidak perlu saudara menjadi khawatir dengan menambahkan segala sesuatu yang saudara anggap lebih penting. Tentu hal ini tidak berarti saudara akan berleha-leha, santai-santai dengan mengatakan, toh terlambat juga tidak apa-apa, toh semuanya Tuhan yang sediakan, Tuhan siapkan. Bukan seperti itu. Saudara harus tetap berdisiplin menjalani rutinitas hidup, tetapi tidak menjadikannya sebagai sumber kehidupan. Karena ini hanya akan menambahkan kekhawatiran saja. Injil mengarahkan hati saudara untuk percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, mengontrol segala sesuatu dan itu cukup untuk menenangkan hati saudara menjalani kehidupan keseharian. Jadi, apa hubungan Injil dan kemacetan? Kehidupan yang berpusat kepada Injil dibentuk paling efektif bukan dalam ruang-ruang ibadah, tetapi dalam lorong-lorong kehidupan yang membuat saudara mungkin merasa takut, merasa khawatir, bahkan marah. Dan kemacetan mungkin salah satu contohnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang mempedulikan kehidupan kerohanian kami yang dibentuk oleh setiap situasi di dalam hidup kami, termasuk mungkin kemacetan atau apapun yang sedang kami alami hari ini. Ajarilah kami untuk memiliki respon yang benar.
Ajarilah kami untuk juga memiliki motivasi yang benar, sehingga Tuhan akan terus menumbuhkan kami, supaya semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Putra-Mu, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.